Selamat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya paparkan tentang terkait stilasi ya. Jadi kemarin sudah kita lakukan menggambar perspektif titik hilang ya, baik perspektif titik hilang 1, 2, dan 3. Nah, materi berikutnya yang akan kita coba adalah stilasi ya. Baik. Jadi di bagian ini berisi tentang konsep-konsep penyederhanaan, gambar, karakter, lingkungan game, ya, dan pembuatan icon-icon dalam sebuah game atau animasi. Ya. Tujuannya adalah kalian paham tentang dasar-dasar pembuatan gambar stilasi, juga kalian bisa membuat penyederhanaan gambar, baik berupa karakter, lingkungan, atau sebagai ini ya, pemenuhan kebutuhan sisi art dalam sebuah desain game. Ya. Nah, menurut sejarahnya, gambar itu digunakan sebagai ilustrasi dari tulisan-tulisan yang dibuat sebagai penguat cerita dari segi visual. Gitu ya. Gambar pada zaman dahulu juga merupakan kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh seniman. Ya enggak? Jadi kalau bukan seniman dulu nggak bisa gambar gitu ya. Dan apa namanya, komunikasi yang efektif itu lebih kepada gambar daripada tulisan gitu ya. Itu kenapa rambu-rambu dan semuanya itu dibuat dengan gambar yang sederhana gitu ya. Becak, coret, artinya becak dilarang masuk gitu ya. Kemudian apa? Truk, coret, ya artinya apa? Truk dilarang masuk atau P coret dilarang parkir dan sebagainya, itu semuanya gambar visual ya. Itu karena apa? Efektivitas komunikasinya itu. Nah, seiring dengan perkembangan seni visual, maka gambar yang dulunya dibuat detail, menyerupai aslinya, itu perlahan mulai digantikan dengan gambar-gambar yang disederhanakan, seperti yang saya contohkan barusan, gitu ya. Namun masih dapat memberikan ketertangan yang sama dengan gambar aslinya, ya. Gambar, misalkan icon toilet perempuan dan wanita, nggak cukup, nggak harus dibuat gambar orang perempuan yang pakai gaun kemudian, enggak ya. Jadi yang membedakan saja apa yang identik dengan wanita. Oh, wanita itu identik dengan rok misalkan, ya udah ikonnya pakai rok. Manusia laki-laki identik dengan celana, gundul, ya udah. Atau rambutnya pendek, ya udah pakai ikonnya ya pakai celana, baju, atau celana ya yang ya celananya kadang ditampilkan kadang enggak ya. Yang paling penting kan ininya rambutnya pendek ya. Kemudian ya tidak pakai rok, tidak ada gininya gitu ya. Itu contoh-contoh beberapa penyederhanaan gambar yang secara makna itu tidak mengurangi aslinya ya, dan lebih efektif gitu ya. Oke. Kemudian pembuatan penyederhanaan gambar itu memerlukan skill interpretasi yang tinggi ya. Namun tidak memerlukan skill drawing yang baik. Itu yang paling penting ya. Jadi untuk menyederhanakan gambar gajah, monyet dan sebagainya itu butuh interpretasi yang tinggi ya. Tidak butuh skill drawing yang baik. Contohnya tadi saya katakan, jadi dari manusia yang laki-laki ya, konsep laki-laki yang semacam itu, macam-macam, apa ciri laki-laki, apa ciri perempuan, akhirnya disederhanakan menjadi icon misalkan yang biasa kita lihat di pintu-pintu toilet itu ya. Ini laki-laki, ini perempuan, dan seterusnya. Ya. Nah, penyederhanaan gambar ini secara tidak kita sadari sebenarnya sudah kita lakukan sejak zaman balita gitu ya. Di mana kita mencoba menirukan gambar atau mencoba merekam apa yang telah kita lihat secara visual ya, seperti gambar gajah. Misalkan gajah itu identik dengan apanya? Ya belalainya misalkan ya. Maka yang menjadi ciri utama ya itu aja, belalainya, lainnya ya don't care gitu ya. Mau dia bentuknya bulat atau dia kotak dan sebagainya. Tapi orang sudah bisa mengidentifikasi bahwa yang gambar kiri atas itu adalah gajah. Sebelah kanan misalkan apa itu? Anak ayam misalkan ya. Apa yang identik dengan ayam? Atau ya benar ya, anak ayam ya itu identik dengan parunya yang mungil begitu ya. Kemudian kakinya yang kecil, seterusnya ya. Sebelah kanan misalkan burung yang parunya panjang itu apa namanya itu ya. Nah, misalkan itu ya, identitasnya itu ya di situ, di parunya itu. Maka parunya itu harus teridentifikasi, perkara badannya itu sudah agak belepotan kayak gitu, don't care gitu ya. Yang penting adalah identitas utamanya lekat, dan orang akan melihat identitas utamanya itu. Begitupun yang lainnya.
onta misalkan ya. Itu onta apa ya? Ya dengan punuknya itu ya. Bawah kiri itu kucing, babi ya. Babi identik dengan apanya ya? Ininya, apa namanya itu? Hidungnya yang apa yang ini ya. Ya lainnya ya don't care gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini contoh gambar anak-anak yang sebenarnya adalah merupakan stilasi dari hewan-hewan yang ada gitu ya. Nah, ya ketika matahari misalkan waktu kita kecil ya, kita membuat semacam itu ya. Apa bunderan kemudian dikasih smile gitu ya. Itu adalah sebenarnya kita sebut dengan bisa kita sebut dengan stilasi atau menggambar rumah-rumahan dan sebagainya dengan itu ya. Itu adalah penyederhanaan. Penyerahan gambar dari sesungguhnya. Bayangkan kalau Anda harus menggambar matahari dengan apa ya dengan yang sesungguhnya gitu ya, apalagi yang ada di pelajaran tata surya misalkan, wah sulit itu. Nanti apa bedanya matahari sama bulan dan seterusnya gitu ya. Nah itu ya yang beda. Kalau bulan biasanya stilasinya itu lebih identik ke bulan yang tidak sempurna, yang sabit misalkan ya. Kalau matahari kan enggak. Nah matahari biasanya dikasih dengan cahayanya begitu ya. Jadi itu gambar stilasi. Tujuannya adalah mempercepat komunikasi dan orang itu mengenal bahwa oh icon yang dimaksud ini loh gitu loh ya. Nah, contoh penerapan stilasi pada tomat misalkan, gambar tomat. Ya. Dalam stilasinya ya aslinya gambarnya rumit semacam itu ya. Jadi ada apa? Apa namanya itu yang di atas itu tangkainya itu ya, itu rumit semacam itu. Nah, kira-kira kalau kita stilasikan apa ini? Bagaimana nih? Agar orang itu bisa membedakan bahwa ini tomat, bahwa itu mangga, bahwa itu apel misalkan ya. Apa bedanya? Ya, pertama adalah tangkainya. Ya, andaikan tidak ada tangkainya itu mungkin orang bisa mengira itu apel atau jambu dan sebagainya ya. Tuh, kemudian warna merah misalkan ya, warna merahnya begitu. Oh, bisa semacam ini, bisa yang agak apa ini? Ada pantulannya begini atau yang bulat semacam ini. Meskipun mungkin tomat itu ada sebagian yang tidak bulat gitu ya, ada yang lonjong juga. Tapi kan untuk menggampangkan sebuah stilasi, dia digambar sebagai bulat semacam ini, ada atasnya ada toppingnya hijau ya, menandakan sebagai apa tangkainya ini ya. Kemudian anjing misalkan, apa yang identik dengan anjing, apa bedanya dengan kambing misalkan ya. Nah, itu harus diidentifikasi itu. Oh, ternyata bedanya dengan kambing pertama adalah ininya apa namanya? Kupingnya, telinganya turun gitu ya. Kemudian ekornya biasanya naik juga. Kalau kambing kan ke bawah gitu ya. Nah, itu. Jadi bisa distilasikan seperti ini misalkan ya. Jadi icon-icon itu harus identik dengan sesuatu identitas yang melekat pada objek itu. Perkara detailnya nggak butuh. Ya ini ada matanya dan sebagainya nggak butuh. Yang penting identitas utamanya aja ditampilkan. Satu atau dua gitu ya. Nah, sekarang karakter misalkan. Kalau kalian disuruh saya menggambar seorang tokoh karakter siapa misalkan, siapa tokoh yang terkenal sekarang ya. Ini misalkan apa namanya? Tokoh-tokoh di Marvel misalkan ya. Siapa Thor misalkan atau siapa yang biasa Anda yang kenal sekarang anak-anak generasi Z ini. Uh, siapa? Iron Man misalkan. Apa yang identik dengan dia? Gitu ya. Sama dengan saya ketika saya sodorkan orang yang nggak dikenal misalkan, kayak anak ini pakai kacamata ini, apa yang bisa Anda stilasikan, yang bisa Anda sederhanakan pada anak ini, sehingga orang itu bisa tahu ketika dijajar beberapa karakter orang gitu ya, oh bahwa ini adalah ini, ya. Nah, pertama yang disarankan untuk menyederhanakan gambar itu adalah memamati dengan benar-benar gitu ya, apa yang ada di gambar itu ya, kacamatanya, kemudian mungkin kalau dari anak ini apanya ya, giginya gitu ya mungkin ya, yang paling identik ya kacamatanya itu ya, kacamatanya sama mungkin juga rambutnya gitu ya kalau warna dan seterusnya. Nah hasil stilasinya bisa macam-macam kayak yang di bawah itu, tapi dari semua stilasi yang ada itu kacamatanya nggak akan pernah hilang gitu ya, karena itu adalah salah satu icon yang ada pada karakter anak di atas itu ya. Perkara bajunya ada yang sedikit gemuk dan sebagainya itu ya tergantung sudut pandangnya, tapi kacamata sama giginya mungkin ya
dan matanya yang lebar, itu yang menjadi identitas utama dari seorang karakter anak laki-laki berkacamata itu ya di bawah itu gitu ya. Ada yang menganggap bahwa di bawah itu adalah anak perempuan? Tidak ada gitu ya. Semuanya anak laki-laki yang berkacamata. Itu contoh berbagai eksplorasi terkait dengan stilasi anak laki-laki berkacamata. Nah, kemudian misalkan ada beberapa karakter yang terkenal di Angry Birds misalkan ya, itu kan adalah sebenarnya stilasi juga itu. Stilasi dari beberapa burung yang ada. Ya, saya nggak hafal ini nama-nama burung, ada yang apa namanya, kicauannya nggak di sini nih. Bisa nyebutin nggak beberapa contoh burung ini? Ya, yang saya tahu cuma kutilang yang tengah itu kalau nggak salah ya. Nah, misalkan yang sebelah yang jambul ini. Nah, ini jambulnya jangan dihilangkan ini. Karena identitas ubahnya jambul ini. Lainnya ya boleh lain agak beda, nggak masalah. Yang penting jambul ini adalah identitas utamanya si apa burung yang itu gitu loh ya. Kemudian yang tengah ini, apa yang identik dengan ini? Ya, pertama adalah bentuknya yang unik gini ya. Ya jambulnya juga. Kemudian di sini diibaratkan sebagai segitiga begini ya. Dari cucuknya ya, cucuk apa parunya ya. Parunya kemudian sama jambulnya. Ya, sedikit berbeda dengan ini. Yang pertama adalah warnanya, kemudian bentuknya. Ini lebih ke identitas ke bulat, ini lebih dekat ke segitiga. Jadi ingat salah satu prinsip stilasi atau penyederhanaan gambar itu didekatkan pada objek-objek yang primitif. Objek primitif itu apa? Yo, dia apa geometri itu loh ya. Segitiga, kotak, kemudian bunderan, apa lingkaran dan sebagainya itu geometri. Jadi semacam ini dekatnya dengan geometri apa nih? Oh segitiga, oke kita segitiga stilasi begini. Yang ini oh eclipse gitu ya atau apa namanya elips ya. Elips misalkan sama jambulnya oh ini elips kemudian jambul. Lainnya perkara buntutnya jadi kecil dan sebagainya it's okay. Yang penting identitas utamanya orang sudah bisa tahu bahwa ini adalah burung yang ini gitu ya. Begitupun yang lainnya, yang ini, oh ini jambulnya ya. Lainnya mungkin sama parunya misalkan ya. Yang oh ya kalau ini beda parunya nih. Oh yang menjadi identitas utamanya parunya, jangan sampai hilang identitasnya ini. Lainnya boleh boleh sama dengan lainnya tapi identitas parunya ini menjadi ciri khas dari burung ini. Begitupun yang lainnya yang ini. Ya, ini contoh stilasi dari gambar beberapa burung terhadap karakter di games Angry Bird. Ya. Kemudian stilasi pada lingkungan misalkan. Ya. Pohon misalkan. Ya. Oh, pohon semacam ini. Kalau kita gambar semacam ini rumit ya. Maka yang lebih oke, yang lebih pas untuk beberapa environment game ini sebaiknya distilasikan nih. Misalkan ini beberapa contohnya gitu ya. Oh, bisa langsung kayak gini, buletan semacam ini atau semacam ini nih, lebih detail gitu ya. Nah, orang kadang-kadang belum tentu yang detail semacam ini lebih bagus dari yang ini. Kadang-kadang ini akan apa namanya lebih menarik karena simpelnya itu ketimbang yang terlalu jelimet semacam ini gitu ya. Nah, tergantung konteks ininya. Kalau ini konteks gamenya seperti apa nanti ya. Begitupun yang lainnya. Oh, yang ini lebih identik dengan mangrove misalkan ya, atau pinus ya. Anda bisa dekatkan dengan beberapa stilasi ini. Jadi tidak mesti harus melikuk-likuk semacam ini, bisa dibuletin semacam ini aja. Ini lebih masuk ya daripada yang terlalu kompleks. Ya, kok secara komunikasi konsep-konsep stilasi semacam ini jauh lebih cepat daripada yang kompleks ya. Ya, menggambar stilasi itu pertama adalah bentuk dasar benda pada umumnya. Itu yang mempunyai bentuk tertentu. Mau segitiga, mau segi empat, lingkaran, dan sebagainya. Coba dekati dengan itu. Gitu ya. Alangkah susah atau sulitnya jika menerapkan bentuk-bentuk dalam keadaan asalnya. Misalkan secara natural ke dalam bidang hias. Ya, yang bentuknya tanpa mengadakan penyesuaian atau perubahan-perubahan terlebih dahulu. Dengan bentuk asli dari sebuah objek itu gitu ya. Oleh karena itu perlu mengadakan pengubahan pada motif-motif tertentu sehingga menjadi bentuk yang ornamental ya. Artinya memiliki sifat-sifat sebagai sebuah hiasan itu ya. Caranya menggambar stilasi tadi pertama adalah pengayaan bentuk dari bentuk alami menjadi bentuk ornamental ya atau stilasi ya. Sedangkan gambarnya itu disebut gambar stilasi yang dapat diartikan sebagai bangun hias yang menggambarkan sesuatu yang akan disusun. Bentuk sumber penggambaran tersebut itu kita sebut dengan motif ya. Nah, menstilasikan bentuk itu berarti adalah menggambarkan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama adalah
bentuk yang tegas itu harus ya dalam stilasi ya, nggak boleh ragu-ragu atau peletot-peletot ya, harus tegas, bundar, segitiga, segi empat, persegi panjang dan sebagainya ya. Kemudian punya kesan datar itu yang ya, jadi value dan sebagainya itu sebenarnya dihilangkan atau gelap terang ya, harus ada kesan datar. Ketiga adalah ornamental yang indah, punya ornamental yang indah. Dan keempat, tidak meninggalkan ciri-ciri yang mendukung. Ini ya sangat esensial yang keempat ya. Jadi jangan sampai meninggalkan ciri-ciri yang mendukung karakter itu. Seperti yang saya jelaskan barusan pada karakter Angry Bird itu ya. Jadi itu harus ada identifikasi. Misalkan Anda suruh membuat stilasi gambar siapa tokoh Gatot Kaca misalkan. Apa yang identik dengan Gatot Kaca? Apanya? Ya, pakaiannya yang di belakangnya itu monjok misalkan. Atau Hanoman. Hanoman apa? Ya, ketek putihnya sama apa buntute misalkan. Nah itu ciri-ciri itu nggak boleh hilang itu. Perkara nanti apa matanya agak sipit dan sebagainya itu it's okay gitu ya, macam-macam. Tapi ciri khas dari sebuah Hanoman atau Gatot Kaca itu nggak boleh hilang ketika kita membuat sebuah stilasi. Ya, jadi ada dua bagian yang perlu diperhatikan dalam sebuah stilasi. Pertama adalah bangun datar ya sebagai bangun utama, yang kedua adalah isennya ya. Dari sebuah isen itu adalah sisi hiasnya itu ya, dari sebuah apa namanya objek itu sebagai daya tarik. Misalkan ini yang model isen, tadi sudah contoh yang pertama ya, bangun luar tadi. Yang isen ini misalkan dari ikan ini. Nah, ikan ciri-cirinya apa ini? Ikan dorang, terus ikan apa lagi nih? Macam-macam itu ya. Oh, yang ini misalkan kita pertama adalah bentuk dasarnya dulu. Oh, ini identik dengan ketupat. Ini adalah bundar, misalkan dan seterusnya. Ya. Jadi penggambaran bangun luarnya harus kita inikan dulu. Apa namanya? Gambarkan baik yang berbentuk geometris macam itu yang non geometris semacam ini gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita lengkapi bagian luarnya ya dengan cara membagi-bagi atau merajang bagian luar sesuai dengan bentuk-bentuk yang motifnya. Misalkan ini identik dengan motif ini, yang ini begini dan seterusnya. Ya. Baru setelah itu kita berikan isen sesuai dengan kondisi dari masing-masing ikan ini gitu ya. Cirinya apa yang melekat. Baru yang terakhir adalah finishing yang apa untuk membersihkan ya bagian yang tidak perlu diperlukan. Ya, misalkan bagian apanya dan seterusnya sehingga dia berbentuk sesuatu yang rapi. Oke. Itu contoh beberapa stilasi ya, baik karakter atau lingkungan. Ya, yang ada. Nah, tugas kalian adalah pertama adalah coba cari gambar benda sederhana di sekitarnya. Contoh buah-buahan, sayuran, perkakas dapur dan sebagainya ya. Dan gambar lingkungan, pemandangan, perkotaan, pasar, sekolah dan lain-lain sebagainya. Baru Anda buat stilasinya dengan berbagai gambar. Harus di laporan harus ada ininya ya, harus ada keterangannya. Oh, gambar ini menarik karena begini. Oh, gambar perkotaan ini identik dengan ini. Buah-buahan kenapa saya stilasikan begini karena buah apa misalkan manggis misalkan ya. Oh, manggis itu identik dengan apa namanya? Tangkainya yang kaku sama bentuknya yang bulat, warnanya ungu misalkan ya. Jadi hal-hal semacam itu kamu harus kalian harus beri keterangan itu kenapa memilih begitu dan seterusnya. Perkakas dapur, terserah macam-macam ya. Dan lingkungan, misalkan ya, perkotaan pasar. Oh, saya di perkotaan ini ada beberapa objek. Saya yang pertama adalah gedung misalkan. Saya stilasi semacam ini, oh becak, saya stilasi semacam ini, begitu ya. Sesuai yang adanya. Baru yang kedua adalah Anda coba cari film Indonesia ya yang lokal lah ya, lokal film atau karakter ya. Kemudian buat stilasinya dari sebuah siapa misalkan yang Anda suka dari sebuah film opo sekarang mau apa namanya sinetron apa terserah lah, yang penting lokal ya, Indonesia, lokal Indonesia, mau siapa saja boleh. Kemudian buat sprite-nya, sprite itu apa, behavior ya atau beberapa bagian bagian scene ya untuk melakukan sebuah behavior, misalkan berjalan, melompat, berlari, misalkan semacam ini, idle. Nah ini nanti di game begini ya, dari posisi ini sampai dia mati, attack ini sampai menusuk begini ya, jump dari posisi ini sampai dia lompat. Nah Anda coba cari itu dari karakter itu ya, misalkan siapa terserah,
karakter tokoh yang terkenal, misalkan ya, mau YouTuber, mau siapa, terserah. Kemudian Anda misalkan mau buat game atau animasi, terserah nanti. Tapi yang paling penting Anda membuat ininya, apa namanya, behavior-nya, atau sprite ya bahasa kita ya. Dari posisi awal, misalkan ada 3 nih, minimal 3 ya, posisi melompat, berjalan, sama melempar misalkan ya. Jadi Anda buat dari pertama posisi berjalan sampai dia melangkah. Melempar berarti kan posisi ini sampai dia benar-benar melempar ya. Sprite itu. Jadi kira-kira itu ini sangat penting sekali untuk pembuatan karakter sama environment ketika Anda membuat game ya. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Mau tanya Pak, itu karakternya kalau animasi boleh Pak? Karakternya kalau animasi maksudnya? Kalau seumpama SpongeBob gitu Pak. Oh, yang mana nih? Yang nomor 2 yang Nomor 2 ini kan sudah saya bilang lokal karifan yang lokal, karakter lokal Indonesia yang belum ada, kalau bisa yang belum ada game sama animasinya. Ya. Jadi yang karakter lokal, siapa tokoh Indonesia misalkan Bung Tomo di Surabaya. Kira-kira kalau kamu tahu dari fotonya itu, kalau mau menstilasikan seorang Bung Tomo seperti apa cirinya gitu ya. Kurus misalkan sama topinya itu, songkoknya itu misalkan ya. Jadi identitas utama dari Bung Tomo itu nggak ini. Bisa kamu ujikan nanti ketika disodorkan ke temanmu, tahu nggak dia Bung Tomo gitu ya, atau Pak Karno misalkan, atau siapa, terserah. Yang lokal ya, lokal wisdom. Oke, jelas ya? jelas Pak. Ya, oke. Ada lagi yang ditanyakan? Permisi Pak, mau bertanya. Hmm? Untuk nomor 1 itu berarti kita menggambarnya itu satu gambar stilasi atau bagaimana Pak? Yang nomor 1? Ya. Iya, minimal 1 aja. Kalau ada 2 atau 3 nggak apa-apa. Jadi contoh apa misalkan ya, tadi yang saya bilang, misalkan pisang atau mungkin perkakas dapur, engkol atau tang misalkan ya, boleh. Stilasinya dalam bentuk sederhananya seperti apa kira-kira kalau kamu suruh mengkartuniskan sebuah perangkat itu ya, dengan prinsip-prinsip yang saya jelaskan tadi ya. Baru yang satu karakter, satu objek, satu environment ya. Di environment itu yang mungkin agak sedikit banyak, nanti pasar misalkan berarti kan ada beberapa objek di situ ya. Nah, kira-kira penyederhanaannya sebuah lingkungan pasar itu seperti apa? Apa bedanya dengan sekolah, apa bedanya dengan perkotaan lingkungannya? Nah, itu kan stilasinya sendiri-sendiri ya. Stilasinya sendiri-sendiri. Oke, jelas? Itu berarti nomor 1 itu kita kan kita melihat yang contohnya seperti buah-buahan, perkakas dapur gitu, dan gambar lingkungan. Berarti itu kita menggambarnya itu mau buah-buahan boleh, mau lingkungan boleh gitu Pak? Atau memang kita menggambar sendiri-sendiri, lingkungan sendiri, gambarnya sendiri, gambar objeknya langsung 1 atau 2 gitu ya. Lingkungannya secara umum. Kalau Anda membuat game kan begitu ya, environment-nya dibuat background ya, karakter objeknya atau asetnya itu ya buat sendiri dong. Nanti si karakter itu misalkan Anda buat batu gitu ya, bisa kesandung batu dan sebagainya, itu harus dibuat sendiri di dalam game, nggak boleh dicampur dengan yang environment gitu. Paham ya? Baik Pak, paham. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada silahkan dicoba ya, nanti lembar kerjanya akan saya upload. Tapi kalian kan sudah dapat yang 1 buku ya, coba masuk ke bab stilasi, Anda kerjakan ya, sesuai dengan instruksi di dalam buku yang sudah saya buat itu, dan sudah saya kasihkan ke kalian ya di awal ya, di bab stilasi. Oke, masih ada yang perlu didiskusikan? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup silahkan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan sebagaimana biasa ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri pengantar workshop hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, nanti saya upload ya ini ya.